Selamat pagi, kembali lagi bersama kami editorial Break News TV yang akan memberikan Anda informasi. Pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia telah sampai pada pengembangan kurikulum merdeka yang merupakan kurikulum ini pengembangan dan penerapan kurikulum darurat sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19. Prinsip kurikulum baru ini sebagai pembelajaran yang berpusat sepenuhnya pada peserta didik dengan istilah Merdeka Belajar yang didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan peserta didik untuk bisa memilih mata pelajaran yang menarik bagi mereka. Inilah editorial pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan saya Fatimah Zahra. Terima kasih dan sampai jumpa. Kurikulum Merdeka merupakan salah satu upaya pemulihan pembelajaran yang dikembangkan sebagai kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi pengembangan kompetensi karakter peserta didik. Kemendikbudristek menyatakan, dalam melakukan penyederhanaan kurikulum darurat ini dapat mengurangi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss pada masa pandemi. Masa pandemi merupakan masa terberat yang telah kita lewati dengan berbagai dampak yang dapat dirasakan. Beberapa sekolah yang menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum merdeka ini menunjukkan bahwa penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73%. Lalu apakah penerapan kurikulum merdeka memberi dampak besar bagi para pelajar dan guru dalam proses pembelajaran? Hahaha. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan kurikulum merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kebijakan Kemendikbudristek terkait kurikulum nasional atau kurikulum merdeka akan diimplementasikan berdasarkan kebijakan Permendikbudristek pada tahun 2022 serta keputusan Kepala BSKAP tahun 2022. Sejak tahun ajaran 2021-2022, kurikulum merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program Sekolah Penggerak (PSP) dan 901 SMK Pusat Keunggulan (SMKPK). Sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum ini diterapkan mulai dari TKB, SD dan SDLB, SMP dan SMPLB, SMA dan SMALB, dan SMK. Pada tahun ajaran 2022-2023, Satuan Pendidikan memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum merdeka. Pelaksanaan dalam pembelajaran kurikulum melalui 3 tahapan. Melakukan asesmen diagnostik. Asesmen awal dilakukan untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran siswa-siswi dalam mata pelajaran. Asesmen dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran, sehingga dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang akan digunakan selanjutnya. 2. Perencanaan pengelompokan. Penyusunan proses pembelajaran yang sesuai dengan hasil asesmen diagnostik dengan melakukan pengelompokan siswa-siswi berdasarkan tingkat kemampuan. 3. Pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilaksanakan akan mengadakan asesmen formatif secara berkala dari guru untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, guru melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, penerapan kurikulum merdeka dalam situasi darurat setelah dampak pandemi COVID-19 sangat menguntungkan dan juga mempermudah aktivitas belajar mengajar karena melalui kurikulum merdeka, siswa melaksanakan pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skills dan karakter masing-masing pelajar. Memfokuskan pada materi khusus sehingga waktu pembelajaran bagi siswa-siswi akan lebih banyak dalam mempelajari kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terstruktur yang sesuai dengan kemampuan peserta didik dengan melakukan penyesuaian konteks dan muatan lokal.